Kabar saya lumayan baik sih Bu. Tapi Ibu apa kabar? Nah, Ibu kabar baik. Sekarang kan jam pelajaran, apakah kamu tidak masuk kelas? Hmm, Guru kami sedang berhalangan Bu, jadi kami dibebaskan. Oh, baiklah. Oh, ngomong-ngomong, tadi Ibu sedang apa ketika saya datang? Oh, ini Ibu sedang menonton pertandingan MotoGP yang lagi viral itu. Oh, pertandingan MotoGP. Saya juga sempat kok Bu mengikuti beritanya. Apalagi kan di TikTok sekarang tuh viral banget loh Bu, si Burada Kabangutan itu. Oh, baguslah kalau banyak siswa yang mengikuti berita itu. Memang ya Indonesia itu banyak keunikannya. Kenapa kamu diam? Maaf Bu, saya tidak konsen. Apa yang menyebabkan kamu tidak konsen? Apakah ada masalah? Saya juga bingung Bu, apa yang sedang saya pikirkan. Tidak perlu bingung. Ceritakan saja apa yang sedang kamu hadapi. Anggap saja ibu ini teman kamu. Sebenarnya saya juga bingung Bu, harus mulai cerita dari mana. Saya takut Bu. Tidak perlu bingung, tidak perlu takut. Ibu siap mendengarkan apa yang ingin kamu ceritakan. Pelan-pelan saja ibu akan menunggu. Jadi begini Bu, sebenarnya itu kan saya itu punya circle pertemanan, tapi dalam circle saya itu saya saja loh Bu yang tidak punya pacar. Terus apa yang kamu rasakan? Saya merasa sedih Bu ketika sedang berkumpul bersama teman-teman saya. Terus mereka itu membicarakan pasangan mereka masing-masing. Saya merasa dianaktirikan Bu, karena saya tidak tahu harus membicarakan tentang apa kepada mereka. Terus apa lagi yang kamu rasakan? Saya merasa saya tidak pantas deh Bu bergabung sama mereka. Loh, kenapa kamu berbicara seperti itu? Ya, karena saya merasa saya tidak pantas Bu bergabung bersama mereka. Apalagi saya tidak cantik, dan juga saya tidak punya pacar. Ibu mengerti apa yang kamu rasakan. Tapi kamu tidak perlu berbicara seperti itu. Setiap manusia memiliki kecantikan masing-masing. Entahlah Bu, saya merasa perawatan saya selama ini tuh sia-sia Bu. Dan juga apalagi kan saya sudah menyisihkan uang jajan saya Bu untuk membeli skincare, dan tidak ada hasilnya sama sekali Bu. Memangnya selama ini tidak ada teman laki-laki yang mendekati kamu? Ada sih Bu, tapi saya tidak mempedulikan mereka. Apalagi mereka itu bukan kriteria cowok idaman saya. Memangnya laki-laki seperti apa yang kamu idaman? Ya minimal seperti member EXO lah Bu. Berekso itu apa sih? Itu loh Bu, boyband Korea. Mereka itu ganteng-ganteng loh Bu. Sumpah deh Bu. Mungkin kalau Ibu melihat mereka itu langsung klop-klop loh Bu. Tapi sudahlah, saya jadi stres Bu kalau membicarakan mereka. Karena kan saya tidak bisa mendapatkan pacar seperti mereka. Baiklah, ibu jadi mengerti apa yang membuat kamu minder dan tidak punya pacar, dan karena hal tersebut berimbas kepada prestasi kamu. Memangnya apa Bu? Yang pertama, karena kamu merasa tidak ada yang suka kepada kamu. Yang kedua, kamu itu terlalu cuek sehingga banyak laki-laki yang tidak mau mendekati kamu lagi. Terus yang ketiga, kamu itu mau punya pacar seperti member EXO. Jadi, apakah kamu bisa mencapai solusi untuk masalah kamu sekarang? Sepertinya bisa deh Bu. Sepertinya saya itu harus mengurangi halu saya untuk mendapatkan pacar seperti member EXO. Terus saya itu harus mengurangi egois saya Bu ketika ada teman-teman laki-laki yang mau mendekati saya. Dan juga saya tidak boleh mempersalahkan diri saya sendiri kalau misalnya saya itu tidak punya pacar.
Tepat sekali Risma. Ibu senang kamu bisa menemukan solusi dari masalah yang sedang kamu hadapi. Dari apa yang sudah kita bahas bersama, apa yang kamu rasakan sekarang? Saya merasa lega Bu, karena saya itu sudah menceritakan apa yang saya rasakan pada Ibu, dan juga yang saya dapat simpulkan bahwa setiap ciptaan Tuhan itu memiliki kecantikannya masing-masing, dan juga saya itu tidak boleh terlalu egois Bu terhadap orang, dan saya harus mengurangi rasa minder saya ketika berkumpul bersama teman-teman saya. Baiklah, Ibu senang kamu bisa menyimpulkan dari semua proses konseling kita yang telah berlangsung. Dan sekarang juga berakhir pula proses konseling kita. Jika ada yang ingin kamu sampaikan, waktu dan tempat Ibu persilakan. Menurut saya sudah tidak ada lagi Bu. Mending sekarang saya kembali ke kelas saja Bu. Soalnya kan sudah mulai maaf Bu, maksud saya sekarang kan sudah mau hampir jam pulang. Mending sekarang saya balik ke kelas saja. Baiklah, jika ada yang ingin kamu sampaikan, jangan sungkan ya. Iya Bu, baik Bu, terima kasih banyak Bu. Iya, sama-sama. Selamat siang Bu. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Ayo silakan masuk. Silakan duduk. Terima kasih. Ya. Kamu apa kabar? Kabar baik, Ibu. Oh iya, bukannya ini jam pelajaran ya? Kenapa kamu datang ke ruangan Ibu? Gurunya tidak masuk, Bu. Lalu kami diberikan tugas. Oh, baiklah. Apakah tugasnya sudah dikerjakan? Belum, Ibu. Saya tidak konsen untuk mengerjakannya. Oh, kenapa begitu? Apa ada sesuatu yang membuat kamu tidak konsen? Ya, Ibu. Ada masalah yang ingin saya ceritakan ke Ibu. Baiklah, Ibu mengerti apa yang kamu rasakan. Mari kita bahas bersama-sama permasalahan kamu. Namun sebelumnya, Ibu meminta waktunya agar proses konseling kita itu efisien. Menurut kamu bagaimana? Baik, Ibu. Saya setuju, Bu. Saya rasa 45 menit cukup. Namun, sebelum itu saya minta di Ibu untuk merahasiakan apa yang saya ceritakan agar tidak ada orang lain yang tahu. Baik, Nak. Ibu tidak akan menceritakan ke siapapun masalah yang sedang kamu hadapi. Kamu bisa menceritakan apapun yang kamu rasakan pada Ibu pelan-pelan saja ya. Tapi saya bingung, Bu, harus mulai ceritanya dari mana. Tidak perlu takut, Nak. Tidak perlu bingung. Kamu ceritanya pelan-pelan saja. Masih banyak waktu kok. Baik, Ibu. Jadi begini, kakak saya meninggal 3 bulan yang lalu. Dan kakak saya itu sebagai pengganti ayah saya, karena ayah saya itu sudah meninggal telah lama. Jadi kakak saya itu sebagai pengganti ayah saya, dan di rumah itu hanya ada saya, ibu saya, dan kakak saya. Jadi saya tuh merasa sedih, Ibu, atas meninggalnya dia, karena waktu itu dia meninggal saya merasa bersalah karena dia meninggal kecelakaan waktu mau menjemput saya di sekolah, Ibu. Baiklah. Apa yang kamu rasakan? Kamu bisa ceritakan Ibu pelan-pelan saja ya. Jadi begini, Ibu, waktu itu kakak saya meninggal pas menjemput saya di sekolah, Ibu. Jadi waktu itu saya memintanya untuk menjemput saya. Namun ada suatu kejadian, ada truk besar yang menabraknya dari belakang. Dan saya merasa bersalah, Ibu, karena saya merasa seharusnya saya bisa mandiri untuk pulang sekolah sendiri. Kenapa saya harus meminta kakak saya menjemput saya sehingga ia harus meninggal? Seharusnya sampai sekarang dia tetap bersama saya, Ibu. Baiklah. Lalu apa lagi yang kamu rasakan? Saya merasa bersalah, Bu. Seharusnya saya bisa lebih mandiri untuk melakukan setiap hal, Ibu. Baiklah, tapi coba kamu ceritakan kronologinya pelan-pelan saja ya. Ya, Ibu. Jadi begini, Bu, ceritanya. Saat itu kakak saya datang menjemput saya ke sekolah. Jadi kakak saya itu sudah kuliah, Ibu. Karena waktu itu jam kuliahnya kosong, jadi dia datang menjemput saya, Ibu. Jadi setelah
bersekolah berbunyi, saya berlari ke gerbang untuk menunggu kakak saya. Dan saat itu saya menunggunya baru 5 menit. Namun tiba-tiba ada tabrakan Bu antara sebuah truk dan sebuah motor Ibu. Saya langsung berlari dan menangis histeris Bu. Tak lama kemudian ambulans datang dan membawa kakak saya ke rumah sakit Ibu. Namun nyawanya tidak tertolong Ibu. Gimana? Menangis saja jika itu membuat kamu merasa tenang. Ibu paham kok. Jadi kamu merasa bahwa kecelakaan ini karena kesalahan kamu. Ya Ibu, saya merasa ini semua kesalahan saya. Jadi saya berpikir bahwa saya harus mati juga untuk menebus kesalahan saya Ibu. Kamu tidak boleh berbicara seperti itu, nak. Coba kamu pikir dua kali lagi. Apakah dengan kamu mati bisa mengembalikan kakak kamu lagi? Entahlah Ibu. Ya. Bagaimana tanggapan mama kamu ataupun orang tua kamu, nak? Mama saya menguatkan saya Ibu dan berusaha untuk ikhlas dengan semua takdir ini. Walaupun sampai sekarang saya belum bisa memaafkan diri saya Ibu. Baiklah, menurut ibu ya, mama kamu itu tidak membenci kamu. Karena sekarang kan mama kamu itu hanya memiliki kamu saja. Kalau gitu, mari kita pikirkan bersama-sama apakah dengan yang kamu katakan tadi itu akan menyelesaikan masalah kamu. Gimana ya Bu, saya selalu merasa dikejar-kejar oleh perasaan bersalah dan pikiran itu selalu terlintas Ibu. Baiklah, jadi menurut kamu dengan kamu mati akan menyelesaikan masalah ini. Tapi apakah kamu pernah memikirkan perasaan mama kamu? Ya Bu, saya rasa itu cara terbaik. Saya merasa hampa tanpa kehadiran kakak saya Ibu. Coba kamu pikirkan sekarang. Apakah dengan yang kamu katakan tadi itu bisa mengembalikan keadaan atau kondisi lagi? Coba kamu pikirkan lagi bagaimana perasaan mama kamu ketika kamu ikut mati bersama kakak kamu. Iya sih Bu, saya rasa itu malah menambah masalah baru Ibu. Saya bingung Ibu. Berarti kamu merasa sekarang mati bukanlah salah satu cara untuk menyelesaikan masalah ini. Saya mengerti Ibu, tapi saya masih sulit untuk memaafkan diri saya Ibu. Saya merasa akar permasalahan bermula dari saya Ibu. Coba pikirkan lagi, nah. Mama kamu itu sudah melahirkan kamu. Jika kamu mati lagi, apakah kamu tidak berpikir apa yang akan dirasakan mama kamu? Coba kamu pikirkan kembali. Dan mengapa kamu tidak bisa sekuat mama kamu, yang dimana dia sudah bisa mengikhlaskan kepergian kakak kamu? Bagaimana jika kamu pergi dan meninggalkan dia lagi? Apakah mama kamu tidak terluka? Ya Bu, berarti pikiran saya terlalu pendek ya Bu? Iya, nak. Namun sebelumnya, apakah kamu pernah menceritakan yang kamu rasakan ini kepada mama kamu? Tidak Ibu, saya selalu bingung untuk mulai cerita. Saya takut mama saya lebih terluka karena saya mengungkit masalah ini Bu. Jadi saya pendam sendiri dan ujung-ujungnya saya pusing dan menangis Ibu. Baiklah, sekarang ibu ingin tanya sama kamu. Apakah kamu bisa berdamai dengan semua masa lalu kamu ataupun apa yang kamu rasakan ini? Ibu paham, memang ini tuh tidak mudah untuk kamu. Tapi coba kamu pikirkan kembali lagi. Ya Ibu, saya akan berusaha berdamai dengan masa lalu saya dan tidak akan menyalahkan diri saya dan berusaha untuk menjadi lebih baik lagi untuk membahagiakan mama saya Ibu. Ya, nah, itu adalah pilihan yang tepat. Dan kamu juga jangan lupa berdoa untuk kakak kamu. Pasti kakak kamu juga sedih melihat kamu seperti ini. Dan kamu harus tetap semangat. Biar mama kamu juga merasa tambah kuat lagi jika kamu juga bisa memberikan ia semangat. Tidak dengan menangis atau merasa bersalah seperti ini. Saya merasa berdosa Ibu karena
telah membuat kakak saya meninggal, tapi saya tidak tahu bagaimana menghilangkan perasaan itu. Namun, saya akan berusaha untuk berdamai dengan masa lalu saya dan berusaha untuk menjadi lebih baik lagi. Baiklah, semoga apa yang kamu inginkan itu dapat tercapai. Namun setelah melakukan konseling ini juga, kamu masih bisa berkonsultasi kepada ibu. Mungkin ada hal yang perlu kamu sampaikan lagi, atau mungkin perasaan kamu masih campur aduk atau apapun itu setelah kamu bercerita kembali kepada mama kamu. Ibu yakin kamu pasti bisa menyelesaikan semua masalah ini. Saya rasa tidak ada, Ibu. Mungkin ini saja, Ibu. Baiklah, kalau seperti itu konseling kita sudah berakhir. Semoga kamu bisa menyelesaikan masalah ini dan kamu bisa bangkit kembali dan semangat lagi.